Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rudiansah. Kali ini saya akan sedikit berbincang tentang menghadapi pandemi COVID-19 di lingkungan keluarga. Ini kurikulum vitae saya, silakan kalau mau dibaca ya nanti. Ya, kita tahu COVID-19 ini merupakan great imitator, yaitu penyakit yang berwajah seribu atau seribu wajah. Jadi dia mempunyai kemampuan mirip seperti penyakit-penyakit lain. Nah, ini yang sering membuat seseorang tuh bingung. Ini COVID atau bukan? Kok mirip sama seperti yang flu biasa, sama seperti mirip kayak orang diare dan sebagainya. Ada definisi baru tentang COVID-19 ini. Dulu kita menggunakan disebut dengan ODP, PDP, dan OTG, orang tanpa gejala. Ya, orang dengan penyakit, kemudian sekarang yang baru adalah kasus suspek, yaitu disebut dengan orang dengan ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Dan pada 14 hari terakhir dia ada berada di lokasi transmisi lokal. Yang kedua adalah orang dengan ISPA dan kontak dengan kasus yang terkonfirmasi. Yang ketiga adalah orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jelas itu ya. Jadi suspek. Nah, sedangkan yang kasus probable adalah kasus dengan ISPA berat, ARDS, akut respirasi distress syndrome, dan meninggal dan memiliki gambaran klinis yang meyakinkan, namun belum ada hasil PCR, real time PCR. Kemudian kasus terkonfirmasi itu adalah kasus yang sudah jelas terbukti PCR-nya atau real time PCR-nya itu positif berdasarkan swab. Dan kasus konfirmasi ini dibagi dua, yaitu dengan gejala dan tanpa gejala. Saat ini kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Itu ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama adalah dengan cara pengurangan atau pembatasan kabupaten kota yang diklasifikasi hijau, kemudian adanya relaksasi 9 sektor, kemudian provinsi yang sesuai kriteria WHO itu menjalankan new normal, kemudian tahap keempatnya adalah penerapan new normal di tempat wisata-wisata dan penerapan new normal di bidang perekonomian. Di bidang pendidikan, itu di tahap 5. Sedangkan adaptasi kebiasaan baru merupakan upaya penyesuaian kebiasaan baru yang harus dilakukan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari sehingga dapat hidup aman dari COVID-19. Di mana pola hidup baru ini itu bertujuan untuk mencapai masyarakat hidup yang produktif dan aman dari COVID dengan cara melakukan protokol kesehatan, yaitu perlindungan kesehatan individu, perlindungan kesehatan masyarakat dan keluarga, dan di mana kita menjadi lebih bersih, lebih sehat, dan lebih taat. Protokol kesehatan itu merupakan perlindungan kesehatan individu. Kita lah ya, sebelum masuk ke keluarga adalah individu dulu, yaitu di mana ada secara individu ini masing-masing mempunyai protokol kesehatan, yaitu gunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer, dan jaga jarak kurang lebih sekitar 1 meter. Itu dalam rangka untuk kewaspadaan kita. Kemudian kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita dengan cara istirahat yang cukup ya, olahraga, kemudian dikelola juga kalau ada stres, dan bila ada penyakit-penyakit penyerta maka kelolalah penyakit penyerta tersebut serta konsumsilah makanan-makanan gizi yang seimbang. Di sini akan memunculkan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Dan perlu kita ingat bahwa ada kelompok-kelompok orang yang rentan. Siapa itu? Orang usia lanjut ya. Kemudian anak-anak, ibu hamil ya, atau ibu menyusui, dan bayi dan balita. Prinsipnya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat itu agar bertujuan mencegah penularan secara individu tadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 yang bisa masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Untuk pencegahan penularan COVID-19 itu dapat dilakukan beberapa tindakan, yaitu pertama, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir kurang lebih sekitar 40-60 detik, atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol seperti hand sanitizer. Ini contohnya ya. Nah,
Kita menggunakan hand sanitizer ini kita semprotkan ya. Jadi jangan kemana, jangan sampai lupa, bawa terus ini. Ya. Nah, semprotkan kemudian digosok kurang lebih sekitar 20-30 detik secara keseluruhan. Jadi kita tetap menjaga kebersihan tangan. Tujuannya adalah apabila tangannya tidak bersih, jangan sekali-sekali menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena kalau misalnya tangan tersebut ada virus, karena kontak tadi, maka itu akan terjadi penularan. Kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa masker. Ini saya contohkan ya, sebentar saya ambil. Masker yang menutupi hidung dan mulut. Hidung tertutup ya, ini ditekan supaya tidak ada udara. Dan mulut ya. Sehingga kalau kita keluar rumah berinteraksi dengan orang lain yang kita tidak tahu dia sehat atau tidak, atau ada virus atau tidak di tubuhnya, minimal kita akan terhindar. Selain itu, kita juga menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Ini 1 meter tadi. Sehingga terhindarlah droplet-droplet dari orang yang batuk atau bersin di sekitar kita. Karena jaraknya cukup jauh ya, minimal 2 meter, kalau bisa 1 meter paling dekat. Tidak memungkinkan melakukan jarak dekat, maka dilakukanlah dengan berbagai rekayasa administrasi atau teknik lainnya. Misalnya ada pembatas atau ada sebagainya kalau ada kegiatan-kegiatan. Kemudian membatasi diri untuk interaksi atau kontak dengan orang lain yang tidak kita ketahui status kesehatannya. Dan bila kita tiba dari bepergian sampai di rumah, segeralah mandi dan berganti pakaian sebelum kita bercengkerama dengan anggota keluarga di rumah. Itulah salah satu bentuk kita sayang ke keluarga. Dan juga yang jangan lupa, tingkatkanlah daya tahan tubuh kita dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS), seperti makan gizi seimbang, aktivitas fisik yang kita lakukan minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup ya. Minimal mungkin 8 jaman lah ya, tidur istirahat. Untuk pemanfaatan juga bisa dengan kesehatan-kesehatan tradisional seperti contoh sekarang. Ini ada beberapa contoh untuk kesehatan tradisional ya. Boleh misalnya Anda pijat di kaki, persis di bawah lutut ya. Kemudian atau di dekat telapak sini ya nanti ya. Nah, ini telapak ini. Telapak sini dipijat. Kurang lebih sekitar 30 kali penekanan sebanyak 2-3 kali sehari. Kemudian juga bisa mengkonsumsi temulawak ya. Temulawak atau kunyit atau jahe ya, campur dengan gula merah dan sebagainya, direbus kemudian diminum untuk kesehatan, bikin tubuh jadi lebih sehat dan hangat. Ada beberapa juga pijatan-pijatan, contohnya di tangan ini. Jadi di sini ya. Ini tujuannya juga, tapi jangan di tengah sini ada namanya nervus ulnaris atau medianus. Ini resikonya apa? Lumpuh nanti malah tangan, keram tangannya kalau dipijat sarafnya. Ini ada saraf. Kemudian di sini, di yang sini, nah ini ada titik hekuk namanya, titik hekuk. Dan di kaki tadi yang sama saya sudah jelaskan. Kemudian boleh tetap sama, konsumsinya juga sama ya, tadi pakai kunyit. Ini saya ambil dari beberapa literatur, silahkan kalau mau menggunakan. Nah, bagi mereka yang sering menggunakan madu ya, boleh ditambah pala, kemudian dikasih air hangat, diminum ya. Ini menunjukkan juga satu untuk kesehatan hangat badannya, sehingga bagi mereka yang sulit tidur katanya menjadi suatu obat juga untuk membuat lebih rileks, nyaman. Madu ini memang terkenal sudah sebagai obat-obatan sejak zaman dulu ya. Di Al-Quran juga ada, di surat An-Nahl. Kalau kita stres, apa yang dilakukan? Tadi pijat tangan iya, terus sama di dahi. Ini di dahi. Di dahi ini kalau kita pijat nih di sini ya, itu mengurangi stres. Makanya orang kalau sakit kepala, pusing, stres, sambil duduk tuh di meja dia mijit-mijit sini ya. Itu tujuannya seperti mengurangi stres tadi. Selain itu, bagi mereka yang merokok sebaiknya dikurangin. Titik-titik tadi bisa mengurangin, dan juga di telinga ya, itu juga mengurangi stres, mengurangi apa segala. Jadi ditekan-tekan ya kan, supaya enak, aliran darahnya lancar, dan metabolisme yang tertumpuk akan terbuang. Prinsip pencegahan dan penanganan COVID-19 di masyarakat sebelum kita masuk ke keluarga, itu bagaimana kita mengelola kesehatan jiwa dan psikososial di
di mana kondisi kesehatan jiwa dan psikososial ini kita dapatkan supaya tetap optimal dengan cara emosi positif, yaitu gembira, senang, dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang kita sukain seperti menanam tanaman, ada mungkin menjahit, ada yang mungkin suka dengan kolam ikan dan sebagainya. Silahkan, ini bertujuan untuk membangkitkan emosi-emosi yang baik ya, yang gembira tadi. Selain itu pikiran positif thinking itu perlu ya, menjauhkan dari informasi-informasi yang tidak benar, yang hoax. Ingat-ingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, kemudian bicara pada diri sendiri tentang hal-hal yang positif, itu namanya disebut dengan positive self talk. Misalnya di cermin, saya hari ini harus sehat, saya harus tetap kuat, saya harus bisa membantu orang lain dan sebagainya. Itu salah satu motivasi yang self motivation untuk diri sendiri, karena untuk kondisi pandemi sekarang itu sangat penting sekali dan bermanfaat. Serta melakukan hubungan sosial yang positif seperti berhubungan secara daring ya, bisa dengan video call, bisa telepon, saling memuji, saling bercerita, bercengkrama sebagainya dengan hal-hal yang positif. Itu bisa membangkitkan ikatan emosi dan meningkatkan imun. Ini memang berhubungan sekali dengan HPA aksis, yaitu hipotalamus, pituitaria, dan adrenal, di mana HPA aksis ini berpengaruh terhadap emosi, terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Mereka yang senang, mereka yang bahagia itu akan meningkatkan yang disebut dengan endorfin, enkefalin. Jadi neurotransmitter ini ternyata mampu meningkatkan sistem imun kita, meningkatkan kekuatan kekebalan tubuh kita, meningkatkan natural killer cell. Di mana endorfin tadi itu mirip seperti morfin, tapi morfin yang ada di dalam tubuh kita. Kalau orang morfin yang dipakai di luar itu dia bikin fly atau mabuk dan sebagainya. Mereka juga enak, senang, nyaman, tapi kelebihan, akhirnya mereka lupa diri. Sedangkan yang endorfin ini memang benar. Jadi ini salah satu motivasi kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sistem imun kita dengan berpikiran yang positif, dengan emosi yang positif, dengan meningkatkan kadar-kadar enkefalin, kadar endorfin, dopamin dan sebagainya, dan menurunkan kadar kortisol yang biasanya pada orang stres kortisolnya sangat tinggi. Apabila sakit, batuk misalnya atau bersin, kita harus menggunakan etika batuk bersin, yaitu menutupi mulut kita agar tidak menularkan ke sekitar kita, dan segera langsung konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan. Dan dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita, yaitu khususnya di dalam keluarga. New normal, sebelum COVID-19 kita mungkin lupa bahwa kita itu kalau ketemu orang itu udah lupa, dekat sekali ya, tanpa jarak udah berkumpul, nongkrong, ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang, kalau kita nggak pakai masker, itu udah bukan kebiasaan lama lagi. Ini kebiasaan baru dan itu harus dilakukan. Dan menjaga jarak setidak-tidaknya minimal 1 meter dengan orang lain agar kita bisa menghindari penularan tadi, membatasi penyebaran coronavirus. Nah, Anda perhatikan gambar ini, di mana orang yang bisa berbicara saja seperti saya itu akan mengeluarkan percikan-percikan ludah yang disebut dengan droplet tadi yang mengandung virus. Dan ini bisa turun beberapa tempat, mungkin sekitar 1 meter atau setengah meter. Kemudian kalau dia batuk atau dia bersin, maka bisa 1,5 meter. Mungkin lebih dikit ya, atau mungkin kurang. Disitulah jatuhnya air liurnya tadi, dropletnya tadi. Kalau dia batuk mungkin dengan percikan-percikan yang lebih kecil lagi dropletnya, berbentuk aerosol, kurang dari 10 mikron, maka itu akan lama dia melayang-layang di udara, bisa mencapai bahkan 6 meter lebih. Nah, bayangkan kalau orang tersebut tidak menggunakan masker. Ini yang terjadi ya. Muncrat dropletnya. Untungnya orang di depannya pakai masker, sehingga ini menghambat, menutup. Tapi yang keluar tadi banyak sekali, jadi masih ada resiko kemungkinan terhirup dari celah-celah yang ada.
Bayangkan kalau yang sakit tadi dia pakai masker, lihat tuh, ya, dia pakai masker, maka virus-virus atau droplet-dropletnya itu yang keluar cuma sedikit karena tertahan dengan masker tadi. Sehingga orang di depan juga pakai masker, maka yang dia hirup itu juga tidak banyak ya, jadi sedikit banget nih. Ini yang harus kita perhatikan karena droplet tadi ukurannya bermacam-macam tergantung kondisi tadi. Semakin kecil maka dia akan semakin jauh jangkauannya. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu bagaimana resiko penularan di ruang tertutup? Ruang tertutup ternyata sangat-sangat resiko tinggi, paling tinggi. Dimana kalau kita melakukan pertemuan, acara, kegiatan di ruang tertutup dengan jangka waktu yang cukup lama, maka ini sangat-sangat resiko tinggi sekali ya. Nah, juga termasuk di transportasi umum yang tertutup, tidak ada jendelanya, mobilnya kecil dan tumpuk orang banyak situ berapa orang. Dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Nah, resiko yang tinggi, yang biasa bukan paling tinggi. Jadi resiko tinggi itu bepergian keluar rumah dengan waktu singkat saja, tapi dia ketemu sama orang-orang banyak seperti supermarket dan sebagainya, yang pasar dan lainnya, itu juga mempunyai resiko yang tinggi. Dan transportasi umum juga bisa terjadi di taksi online misalnya kan, atau yang offline atau yang online sama. Yang kalau misalnya jendelanya tidak dibuka ya, kalau jendelanya dibuka maka resikonya berkurang, jadi resikonya tinggi. Kalau yang pertama tadi resikonya tinggi sekali ya, itu karena jendelanya tidak dibuka. Yang resiko rendah itu adalah kalau kita tidak kemana-mana, ya tinggal di rumah saja. Jadi walaupun tetap di rumah, tetap aja kita harus menjaga agar tidak tertular ya dengan orang yang datang atau mungkin orang yang baru dari luar dan sebagainya. Tempat kerja dan fasilitas umum itu pasti akan terjadi pergerakan orang, interaksi antar manusia, kemudian kerumunan-kerumunan dan kontak fisik yang akan menjauhkan resiko kontaminasi. Untuk membatasinya tadi supaya tidak terjadi kontak-kontak fisik dan sebagainya, perlu kebijakan dan upaya untuk mencegah penularan dari COVID sehingga masyarakat dapat hidup produktif dan aman dari COVID-19, yaitu dengan cara adanya protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sebagai para pemikul kebijakan dan sebagainya. Protokol kesehatan tempat kerja sendiri misalnya adalah dengan cara pertama membentuk tim gugus tugas COVID-19 internal perusahaan. Biasanya terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian bagian K3 dan petugas kesehatannya sendiri. Dan di sini juga harus membatasi jumlah pekerja, kalau bisa tidak semuanya bergantian, cara bergiliran dengan mengadaptasi hari, jam, shift, sistem kerja dengan kondisi pandemi ini sesuai protokol kesehatan, dan mungkin maksimal 50 orang saja, 50% dari jumlah seluruh pekerja sehingga bergantian untuk mengurangi penularan. Dan pada tempat-tempat yang berkerumun, misalnya sarana ibadah, kantin, tempat istirahat sebagainya, harus selalu dicegah agar tidak berkumpul di sana. Seluruh pekerja, tamu, pengunjung wajib selalu menggunakan masker atau APD lain sesuai kebutuhan, misalnya baju dan sebagainya atau face shield dan sebagainya. Kemudian bagi mereka yang bagian kebersihan, selalu melakukan disinfeksi berkala serta menjaga kebersihan lingkungan, terutama misalnya ada pegangan-pegangan pintu, kemudian tangga ya, tombol lift, misalnya ada lift tuh di tombol dipencet-pencet itu juga harus dibersihkan selalu. Dan peralatan-peralatan kantor yang digunakan bersama atau area-area fasilitas umum di kantor tersebut. Kemudian apabila ada mau masuk ke ruangan, misalnya pada saat awal masuk itu dilakukan pengukuran suhu. Kalau misalnya ada yang merasa tidak nyaman pun bisa dilakukan pengukuran suhu. Dan di sudut-sudut tempat-tempat tertentu diletakkanlah pembersih tangan, yaitu hand sanitizer. Dan ini salah satu bentuk kita menjaga untuk protokol kesehatan tempat kerja. Selain itu, sebaiknya bagi para pengusaha dan para kantor-kantoran ya, janganlah melakukan PHK dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri. Kemudian bagi mereka, setiap pekerja sebaiknya melakukan self assessment sendiri.
Jadi form self assessment itu diisi bagi baik itu pekerjanya sendiri maupun pengunjung-pengunjung maupun tamu-tamu yang mau masuk ke kerja tersebut, ke ruangan tersebut atau ke tempat pekerjaan tersebut untuk menghindari tidak terjangkit COVID-19. Dan jumlah maksimal pekerja dalam satu ruangan kalau bisa dijaga jarak kurang lebih sekitar 1 meter. Jadi kalau ruangannya ada sekitar 10 meter, ya mungkin sekitar 10 orang paling maksimal ya. Atau mungkin 12 maksimal sekali. Itu pun tidak bersama-sama berdempetan tapi berjarak. Perlu adanya teknologi untuk mengurangi kontak langsung antar pekerja, misalnya secara virtual. Kemudian misalnya pada saat absen tidak lagi menggunakan tempel jari, misalnya hanya sentuhan atau menggunakan retina atau menggunakan wajah atau menggunakan yang lambaian dan sebagainya atau pakai aplikasi handphone dan sebagainya. Ini tujuannya teknologi tersebut agar kontak langsung terhindar. Dan memaksimalkan pertemuan virtual. Misalnya kita di ruangannya nih, ada di atas, di bawah, jangan usah ketemu lah, kontrol aja pakai sistem video call atau mungkin pakai virtual, pakai aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian setiap ada petugas kesehatan, petugas K3 bagian kepegawaian selalu memantau kesehatan para pekerjanya secara proaktif dan hindari penggunaan alat pribadi yang bersama-sama seperti alat sholat tadi, sajadah, tempat-tempat sarung dan lain sebagainya, atau alat makan itu sebaiknya bawa sendiri-sendiri. Dan setiap pekerja diimbau menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sih sepeda atau jalan kaki, karena kalau mobil nanti parkirnya lagi nggak ada. Nah kalau dengan sepeda kan parkir lebih banyak. Nah ini kemudian fasilitas pendukungnya juga harus disediakan tempat parkir untuk sepeda tersebut, terutama untuk mencuci dan membersihkan. Dan bagi mereka bagian yang membersihkan kendaraan operasional kantor itu sebaiknya tetap menggunakan APD agar tidak terjadi penularan dari mobil-mobil tersebut, karena mobil itu kan digunakan banyak orang. Pada saat membersihkan kan siapa tahu terjadi semprotan atau kontak aerosol dan sebagainya terhirup atau sentuhan tangannya tersentuh, sehingga makanya menggunakan APD, baik itu pakai handscoon, pakai baju pada saat nyemprot dengan air dan lain sebagainya. Dan merekayasa engineering pencegahan penularan dengan cara pemasangan pembatasan atau tabir, misalnya pada meja-meja dikasih kaca atau fiberglass dan sebagainya untuk mengurangi kontak langsung. Dan perusahaan wajib memberi surat perintah tugas, ID card, dan seragam kantor jika ada kepada pekerja ditugaskan, sehingga apabila ada pembatasan diperiksa sama petugas ini maksudnya petugas yang melaksanakan kegiatan-kegiatan PPKM dan lain sebagainya, itu tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak jadi masalah karena memang kita melaksanakan tugas, ada surat tugasnya dan benar. Kemudian untuk informasi sebaiknya tetap update apabila ada berita-berita, cerita-cerita tentang kasus-kasus penyakit tersebut ya. Ini tujuannya supaya kita bisa paham bahwa bagaimana apa yang terjadi dengan penyakit COVID-19 ini. Kemudian membina pekerja yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, jangan dipecat atau gimana, tapi dibina, diingatkan bahwa ini salah dan sebaiknya jangan diulang karena beresiko dia akan menularkan ke orang lain, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka mereka ini menjadi pembunuh yang diam-diam buat orang tersebut. Kemudian membuat fakta integritas pelaksanaan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di setiap kantor atau tempat kerja pada masa transisi ini. Nah, jadi cuci tangan dengan air yang mengalir ini sangat perlu sekali ya. Selalu jangan lupa. Jadi kalau ada bisa tempat cuci tangan di tempat-tempat tertentu. Kemudian hindari untuk menyentuh wajah, mata, terutama hidung dan mulut. Kemudian mandi kalau sudah keluar dari bepergian, ganti pakaian yang bersih. Baru kita bisa bercengkrama dengan keluarga agar kita tidak membawa virus dan menularkan ke keluarga kita masing-masing, anak cucu. Tetap hidup sehat, tetap beraktivitas fisik, olahraga meskipun di rumah, jangan lupa istirahat kurang lebih 8 jam sehari, jangan merokok, minum minuman beralkohol, selalu konsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi suplemen daya tahan tubuh dan multivitamin apabila memang kita mempunyai kelebihan ya, bisa membeli dan sebagainya. Dan bagi mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronis seperti demam DM, kencing manis,
seperti penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker, serta penyakit ginjal cuci darah, maka jangan lupa untuk kontrol ke dokter dan minum obat rutin. Nah, ini contoh penggunaan masker. Jangan ditiru ya, walaupun usianya sudah lanjut, merupakan panutan ya KAI ini, tapi jangan ditiru, ini nggak benar ya. Kenapa dia pakai maskernya ditaruh di dagu untuk hiasan doang, kan nggak benar. Mulut dan hidungnya terbuka, padahal ini yang berbahaya, terjadi penularannya lewat sini ya. Nah, ini yang benar sebelahnya tuh, tertutup mulut dan hidungnya. Terus apa yang salah? Yang salah adalah maskernya kedodoran ya. Tuh, longgar banget tuh, lihat tuh, longgar kan? Nah, ini kedodoran. Jadi ada celah-celah di masker tadi, itu bisa menyebabkan juga terhirup virus-virus dari luar tadi. Terus yang bawah sama di atas, cuma ditutupin mulutnya doang, hidungnya tetap aja tuh terbuka ya, tetap beresiko dia. Hati-hati. Jadi ini 3 ini jangan ditiru ya. Tetap cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian kalau kita pakai masker, saya contohkan ya. Kalau kita pakai masker, ini yang benar maskernya. Jadi dia ini udah betul pakai masker ya. Tutup mulutnya, tutup hidungnya, terus rapat lagi. Rapat kan? Nah, rapat sekali. Tetap tekan di hidungnya, tetap tertutup. Batas hidungnya rapat semua, udah leher rapat. Tapi ingat, bagian leher ini terbuka ya. Berarti kalau kita ketemu orang di luaran itu ya, lagi di luar, itu udara tuh bisa saja kan mengkontaminasi leher. Ini leher saya nih. Kena kan? Berarti kemungkinan ada virus yang menempel di leher. Makanya tidak boleh masker tadi diturunkan seperti KAI tadi di dagu. Mau makan, mau minum, nggak ada orang nih, kosong, memang boleh aja dibuka maskernya. Dibukalah masker, ditaruhin di dagu sini. Dagu tadi terbuka kan, bekas kena virus. Kemudian mau keluar lagi, mau ketemu orang lagi, dipasang lagi. Tutup dulu masker. Apa yang terjadi? Masker yang kita pakai tadi sudah nempel di dagu yang ada virusnya tadi, nempel di bagian dalamnya masker ini. Kemudian masker bagian dalam tadi kita tempelkan ke mulut kita, ke hidung kita, kita hirup. Artinya kita menghirup virus, ya. Jadi sama juga bohong. Kita menggunakan masker sama tidak masker. Apa yang harus dilakukan kalau kita mau makan minum, nggak ada orang? Dilepas. Cara melepasnya juga bukan diambil, dipegang sini kan kotor nih, ini dari telinganya ini aja. Nah, dilepas, ya. Dilepas. Bagian permukaan dalam ini bersih, bagian permukaan luar ini kotor, ya. Kita letakkan di samping atau di mana ya, yang tertutup. Kemudian kalau mau pakai lagi sama, jangan pegang bagian depan ini tadi, ya. Boleh dipakai lagi. Kalau nggak punya masker, daripada nggak pakai masker sama sekali. Tapi jangan sampai tadi nempel tadi bagian dalam, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, ada 3 alasan utama yang harus kita hindari, ya. Yang kita jaga jangan sampai terjadi kesalahan fatal. Ini bisa menyebabkan penularan, bisa menyebabkan kematian. Kita sering menganggap bahwa mereka itu kolega saya. Jadi saya bisa dong bicara tanpa masker. Kan kolega saya. Saya misalnya dokter, sama-sama dokter. Dia pasti nih sehat nih. Ya. Mereka teman dekat saya. Teman dekat. Seluntung tiap hari ketemu. Tapi malam enggak. Kecuali malam juga, itu berarti bukan teman dekat lagi ya. Mungkin teman hidup semati. Nah, tapi nggak mungkin juga nggak pernah terpisah, pasti ada terpisah. Nah, terpisah itu kita nggak tahu pas ketemu siapa. Jadi saya bisa bicara dong tanpa masker karena teman dekat saya. Mereka kan keluarga saya, keluarga dekat. Jadi saya bisa bicara tanpa masker. Hati-hati, kita tidak tahu di antara mereka siapa yang punya virus, atau kita sendiri punya virus bisa menularkan ke mereka. Mereka menularkan ke keluarga yang lain, ke saudara lain, ke orang lain. Itu resikonya berbahaya. Jadi selamatkanlah diri kita sendiri dan sekitar kita dengan cara walaupun ketemu keluarga, kita tetap menggunakan masker untuk mencegah penularan tadi.
Jangankan teman dekat, keluarga saja tidak, apalagi teman dekat, apalagi kolega, ya. Cara pencegahan COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru, yaitu di mana kita tetap sehat dan membantu mencegah penyebaran COVID kapanpun dan dimanapun kita berada. Bersihkan dan disinfeksi benda-benda yang sering disentuh untuk membantu mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus, yaitu dengan cara rajin membersihkan dan mendesinfeksi benda-benda yang permukaannya sering disentuh seperti gagang, pintu, ya seperti lift, permukaan sebagainya dengan menggunakan deterjen atau menggunakan disinfeksi dengan larutan pemutih 0,1% dan disinfeksi berbahan dasar alkohol. Ingat, kalau Anda melakukan dengan pemutih ini, hati-hati penggunaan pada benda-benda kain, karena nanti kalau kena semprot kain berwarna menjadi putih, jadi bentol-bentol belang-belang ya. Nah, yang bahaya kalau untuk tubuh nggak apa-apa ya, mungkin karena dosisnya kecil. Kalau tebal, putih nempel-nempel sini, putih-putih semua nanti disemprot, jadi kayak zebra ya, atau macan tutul. Hati-hati ya. Kemudian new normal dan COVID-19 adalah situasi yang mungkin akan kita jalani terus selama bertahun-tahun ke depan sampai kepastian efektivitas dari vaksin dan pengobatan COVID-19 itu benar-benar terbukti. Dan penting sekali bahwa new normal dari sisi kesehatan artinya kehidupan menghindar dari ancaman COVID-19 sebagai prioritas pembudayaan kesehatan untuk setiap individu dan keluarga serta masyarakat sebagai bahan bauran kebijakan yang efektif berbasis data saintifik. Namun, kebijakan pembudayaan hidup sehat masih harus menjadi prioritas dari sisi programatik dan anggaran. Dan sangat kompleks sekali bahwa pembudayaan hidup sehat itu untuk menghindari ancaman COVID-19 memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, ya. Pemerintah, kemudian ilmuwan kesehatan, profesional, dokter, perawat, dan dokter gigi dan sebagainya, swasta, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Bukan lembaga pemasyarakatan. Kalau lembaga pemasyarakatan namanya penjara, ya. Bukan. Jadi kemasyarakatan. Ini yang disebut dengan pentahelix, sehingga strategi pentahelix perlu dibangun oleh setiap stakeholder di semua lapisan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah bersama-sama unsur legislatif wajib memberi prioritas kebijakan programatik dan anggaran yang mendorong keberdayaan semua untuk menghindar dari ancaman COVID-19. Nah, ini contoh pentahelix tadi, pemerintah, profesional, kemudian ilmuwan kesehatan, swasta, dan lembaga kemasyarakatan. Saling bersinergi, dan perlu diingat masih banyak simpang siur di luar. Misalnya dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang harus dilakukan itu tetap dengan cara tematik aman dan demokratis. Misalnya ada pilkada kayak kemarin, kemudian ada keramaian misal kawinan atau selamatan atau haul dan sebagainya. Perlu untuk membangun budaya aman, sehat, produktif selama kegiatan tersebut berlangsung. Pemberdayaan ini kemudian menjadi norma baru yang dijalankan di setiap desa di Indonesia. Peranan kelembagaan kesehatan dan relawan kesehatan pun di jenjang paling bawah RT RW desa adalah kritikal untuk kesiapan masyarakat dalam menjalankan kegiatan masyarakat yang aman dan demokratis. Strategi kelembagaan di jenjang paling bawah menjadi tanggung jawab bersama dengan sinergi secara keseluruhan semuanya. Nah, ke depan momentum membangun keberdayaan menghindar dari ancaman COVID-19 saat kegiatan masyarakat juga merupakan momentum membangun setiap keluarga untuk hidup sehat, untuk mencapai SDM kesehatan, di mana strategi pengembangan kesehatan 2020-2024 menjadi pedoman bagi kita semua. Perlu kita menyiapkan keluarga yang tangguh agar dapat bersama-sama berperan menghindar dan menghambat penyebaran penularan COVID-19 di masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa uraian di atas adalah urutan fundamental untuk membangun kembali perekonomian mulai dari ekonomi keluarga. Tugas relawan kesehatan adalah juga mendorong setiap keluarga kreatif untuk ekonomi keluarganya. Dan tidak lupa bahwa program jejaring sosial pun
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menghindari ancaman COVID-19, di mana kita baru saja melewati hari kemerdekaan RI yang ke-76. Kita memasuki pandemi COVID-19. Di tahun kedua ini terjadi lonjakan baru lagi dan terjadi adanya varian-varian baru, yaitu varian Delta yang telah banyak makan korban. Korban-korban saat ini dengan penularan yang sangat cepat dibanding varian sebelumnya. Hampir 650 dokter yang meninggal, sudah hampir 2000 tenaga kesehatan, dan sudah berjuta-juta juga penduduk Indonesia yang meninggal bahkan dunia. Bagaimana kita tetap bisa merdeka menghadapi pandemi COVID-19 di lingkungan keluarga kita, yaitu dengan cara meningkatkan kewaspadaan di dalam keluarga kita semua. Semua anggota keluarga saling menjaga antar keluarga masing-masing. Dan protokol kesehatan merupakan dasar kita melakukan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Protokol kesehatan terdiri atas perlindungan kesehatan individu, perlindungan kesehatan terhadap masyarakat semua yang harus dilakukan oleh semua masyarakat, termasuk juga keluarga. Dan protokol kesehatan harus diterjemahkan dalam bentuk standar operating procedure sesuai dengan jenis, jumlah, waktu, jumlah orang yang terlibat, karakteristik dan resiko pekerjaan yang dilakukan. Untuk protokol kesehatan tersebut, di mana perlindungan kesehatan masyarakat itu adalah dalam rangka prevent atau mencegah dengan adanya edukasi, screening, sosialisasi, disinfeksi, dan juga bagaimana kita mendeteksi di mana titik-titik kritis, titik-titik kelompok-kelompok orang yang punya resiko tinggi. Dan apabila ada yang positif COVID-19, maka respon pun harus cepat dilakukan, yaitu tracing, pelacakan kontak, lokalisir daerah yang terkontaminasi tadi, lakukan desinfeksi, tes PCR atau rapid test, dan tangani mereka-mereka yang sakit. Bahkan jika kita merasa sehat pun dan yakin tidak terinfeksi, tetap kita menggunakan masker dengan tutup mulut pada saat batuk atau bersin, baik itu dengan siku terlipat atau dengan maskernya tadi, atau dengan tisu atau sapu tangan untuk mencegah penyebaran. Itulah tetap waspada di new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Dan sudah ada yang disebut dengan new normal starter kit. Jadi setiap tempat itu, kantor misalnya, ada yang disebut dengan P3K kit ya. Nah sekarang yang tren adalah starter kit new normal, yaitu masker, kemudian ada hand sanitizer, sabun cair, dan helm ya. Jadi kalau kita kemana-mana pakai helm sendiri, jangan pakai helm orang lain. Dan perlengkapan ibadah sendiri ya, dan peralatan makanan yang kita bawa sendiri, serta tisu. Nah, perilaku yang kita lakukan adalah tetap menjaga jarak 1-2 meter. Kemudian hindari untuk berjabat tangan, karena kita tidak tahu dari tangan orang ini siapa tahu terkontaminasi, kita akan terkontaminasi, kita lupa mencuci tangan. Makanya tetap cuci tangan. Kalau mau yakin kita mau berjabat tangan, silahkan, nggak apa-apa, boleh berjabat tangan, boleh jabat tangan, tapi langsung bersihkan tangan tadi. Sehingga saya mohon kepada semua yang nonton ini, jangan tersinggung apabila bertemu orang kemudian salaman, satu tangannya langsung dicuci atau dilap. Karena kita masing-masing saling menjaga. Kita tidak tahu kita yang membawa, apa orang tersebut yang membawa kuman tadi di tangannya. Dan apabila dari luar, kita langsung berganti baju dan mandi ya. Sehingga kita bisa menghindari kontak dengan keluarga di rumah agar tidak tertular dari luar tadi. Nah, baru kita bercengkerama dengan anggota keluarga. Ada harapan-harapan kita yang saat ini, yaitu ada 2 harapan. Pertama adalah adanya obat-obat untuk COVID-19. Tapi memang masih banyak sekali yang harus kita telah teliti, bahwa belum ada obat yang paling efektif untuk COVID-19 ini. Walaupun sudah banyak sekali ya kita lihat, tapi belum ada yang sangat efektif, pasti bisa mengobati COVID tadi. Yang kedua harapan kita adalah vaksinasi. Mungkin masih banyak masyarakat yang tidak mau dilakukan vaksinasi, silahkan. Itu
silakan. Tapi yang jelas vaksinasi bertujuan untuk mencegah, menghambat, mengurangi. Memang tidak 100% orang tersebut kebal terhadap COVID, tapi setidak-tidaknya mereka yang bergejala minimal gejalanya lebih ringan. Yang kedua, dengan adanya kekebalan tadi, maka dia juga menjadi tameng atau perisai. Seperti Kapten Amerika ada perisainya gitu ya, mencegah tertolaknya virus tadi tidak menularkan ke orang di sekitar kita. Kita menjadi tameng, menjadi tiang-tiang penjaga dengan adanya vaksin tadi. Itu tujuannya. Sehingga ini juga berhubungan dengan cakupan jumlah orang yang tervaksin di suatu daerah itu untuk menjadi tameng-tameng tadi. Nah, apabila cakupan tadi kurang, maka kemungkinan penularan akan mudah terjadi, di mana orang tersebut akan tertular dan kemudian akan menularkan sekitarnya karena dia tidak punya kekebalan antibodi tadi. Nah, apabila ada kekebalan antibodi dengan efikasi yang cukup tinggi, maka dia akan menghambat, menghindar sehingga sekitarnya tidak tertular. Itulah salah satu harapan kita. Mohon dibantu buat mensosialisasikan masalah vaksin ini. Masalah KIPI atau kejadian-kejadian tidak diinginkan atau pasca vaksinasi, imunisasi itu memang sering terjadi. Tapi mudah-mudahan tidak sampai berat dan tidak sampai merenggut nyawa. Jarang sekali, kecil sekali kemungkinan, tapi malah lebih banyak manfaatnya, sehingga yang kita harapkan adalah manfaat daripada mudarat, manfaat yang banyak. Maka kita juga mempunyai peran untuk menjaga orang-orang sekitar kita agar tidak terinfeksi virus corona. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Tetap kita menjaga kesehatan, jaga kesehatan Anda selama COVID-19. Saya Dr. Muhammad Rudiansah. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Salam sehat selalu. Semoga kita tetap dijaga dalam pandemi ini.